Jadi udah setahun gue tinggal di Jakarta karena harus ngerantau nyari kerja dan terpaksa ninggalin keluarga gue di kampung. Gue banting tulang di kota orang demi bisa nyekolahin adek gue, dan betapa marahnya gue ketika dengar kabar dari dia pagi ini lewat telepon. Kita ini udah hampir lost kontak dan bener-bener tumben banget dia nelpon. Dia cerita panjang dan sambil terseguk sedih. Begini ceritanya. Kemarin siang om gue main ke rumah tapi nggak ngabarin sama sekali. Tiba-tiba WA kalau dia udah di depan gapura kampung. Bapak kaget dan buru-buru nyuruh adek gue untuk pakai baju yang rapet, kerudung, lengan panjang, dan celana panjang. Bapak bilang ke adik gue untuk jangan sekali-kali ngobrol sama si om, apalagi berduaan, kalau lagi nggak ada bapak. Adik gue yang masih 7 tahun itu cuma bisa mangguk, nurut apa yang dibilang sama bapak. Tok 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 tok, pintu rumah diketok. Bapak gue berjalan ke arah pintu, diikutin sama adik gue yang ngumpet di belakang kakinya. Assalamualaikum, om datang dan salaman sama bapak. Wajahnya gelap karena ketutupan sama bulu wajah yang lebat. Dari jambang, kumis, sampai jenggot, semuanya lebat. Om berlutut di depan adik gue dan buka tangannya lebar. Iya udah lama kita nggak ketemu, sini dong peluk om. Dengan ragu, adik gue maju perlahan dan meluk si om. Badannya basah keringat karena cuaca di hari itu yang lagi panas-panasnya. Tangan om ngelilingin badan termasuk punggungnya adik gue. Dia meluk dengan erat sampai adik gue meringis kesakitan. Om nanya, siang ini panas banget loh, kamu kenapa sih rapet banget pakaiannya sampai pakai lengan panjang kayak gitu, kan gerah tau. Bapak langsung motong pembicaraannya si om dan ngomong ke adik gue, kamu bukannya tadi bilang ada PR? Adik gue langsung ngerti kalau itu adalah kode bapak untuk suruh dia masuk ke kamar. Adik gue jalan pelan sambil om balik berdiri dan bilang ke bapak kalau dia bakal nginep dulu di sini untuk semalaman karena capek. Bapak ngebolehin dengan syarat besok pagi udah harus pergi. Jangan lama-lama di sini katanya. BTW gue manggil si bapak ini cuma bapak aja karena memang bukan bapak kandung gue ya guys. Mama gue nikah lagi dan si om ini adeknya dari bapak tiri gue. Ya udah deh tuh, hari berjalan biasa sampai ketika malam sekitar jam 11-an. Adik gue masih proses mau tidur tapi belum tidur, masih menghayal sambil rebahan di kasurnya. Tiba-tiba dia ngedenger suara pintu kebuka tapi pelan-pelan banget. Lampu kamar dimatiin dan lampu ruang tamu juga mati. Jadi adik gue nggak bisa ngelihat siapa yang buka pintu. Perlahan sosok itu maju mendekati kasur adik gue. Adik gue panik karena nggak biasa ada sosok lain yang bukan bapak masuk ke kamarnya malam-malam kayak gini. Ketika sosok itu dekat, adik gue pura-pura merem seakan-akan tidur. Sosok itu nengkurepin badan adik gue yang tadinya dia celentang, sekarang tengkurap. Adik gue masih pura-pura tidur sambil ngintip sedikit dan dia ngeh itu adalah om karena berjanggut. Om ngeluarin HP-nya dan flashnya nyala nyenter adik gue seakan lagi ngerekam. Dia ngangkat baju adik gue dan tangannya mulai meraba-raba. Awalnya sih tangan, lama-lama meraba ke punggung sambil ngarahin flashnya. Adik gue ngerintih pelan-pelan biar gak kedengeran. Gak lama om berdiri, matiin HP-nya dan keluar kamar. Adik gue yang udah ketakutan berusaha untuk meremin mata dan tidur. Besok paginya adik gue bangun ketika om gue udah pulang. Dia buru-buru minjem HP mama buat nelpon gue tadi, nyeritain semuanya. Gue nutup telepon itu sambil tangan gue ngepal kencang karena gue marah besar. Gue takut banget adik gue jadi korban yang kayak di berita-berita viral di TikTok. Sebelum gue ngambil HP buat nelpon si om biadab ini, HP gue bunyi. Gue lari dan angkat, yang ternyata itu telepon dari si om. Dengan penuh emosi, gue angkat telepon itu dan teriak sambil ngatain, "Woi om stres, lu ngapain semalam ke kamar adik gua, hah? Mau macem-macem lu sama gua?" Om gua jawab, tapi dengan ada kagetnya juga. Hah? Jadi itu semua ulah lu, Tir? Makanya sekarang lu berusaha nyembunyiin dengan nyalahin om dulu.